Hai semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengembangan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri dari Nova Rizky, Alzena Hening, Andini Hapsari, Melia Silvi, dan Nur Wahyu. Yang pertama, ada pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Menurut Armstrong, pengembangan sumber daya manusia sangat berkaitan dengan kesempatan belajar, membuat program-program training, dan mengadakan evaluasi untuk program yang telah dilakukan untuk mengembangkan kemampuan karyawan maupun pegawai dalam suatu organisasi. Sementara menurut Stewart dan McGoldrick, pengembangan sumber daya manusia adalah berbagai aktivitas atau kegiatan yang diarahkan pada sebuah pembelajaran untuk individu maupun organisasi. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengembangan SDM adalah usaha untuk meningkatkan kualitas pekerja melalui pendidikan dan pelatihan dalam sebuah organisasi maupun perusahaan yang bertujuan untuk memajukan program yang dimiliki bersama. Adapun tujuan pengembangan SDM ialah untuk meningkatkan kualitas para pekerja dengan cara melalui program pendidikan dan pelatihan, dengan tujuan untuk menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan organisasi. Rinciannya ialah dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan, mengurangi kerusakan produk, semua berjalan secara efisien, meningkatkan tingkat pelayanan pada konsumen, meningkatkan sikap kepemimpinan, dapat menciptakan moral pegawai atau manusia, dan dapat meningkatkan balas jasa. Adapun ruang lingkup pengembangan SDM dibagi menjadi 3, yaitu merencanakan SDM yang menjadi sasaran, menerapkan pendidikan dan pelatihan, serta mengelola SDM yang menjadi sasaran. Sementara itu, upaya organisasi dalam pengembangan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pelatihan, pendidikan, promosi, konseling, dan konferensi. Adapun proses perkembangan SDM ialah yang pertama, membuat perencanaan. Pada tahap ini adalah melakukan analisis kebutuhan SDM dan kebutuhan organisasi dalam jangka pendek maupun panjang, serta melakukan perencanaan mengenai program yang akan dibuat. Yang kedua, kemampuan melaksanakan program, yaitu melihat dan menyesuaikan SDM dengan kemampuan dan kapasitas yang dapat dicapai untuk melaksanakan program pengembangan ini. Di antaranya yang perlu menjadi perhatian adalah kualitas, nilai, etika, dan keterampilan. Yang ketiga, merencanakan suksesi, ialah membuat kaderisasi dalam rotasi jabatan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Pergantian kepengurusan harus diperhatikan untuk mengoptimalkan jalannya sebuah lembaga atau organisasi. Lalu, menilai kebutuhan. Menilai kebutuhan yang diperlukan oleh pegawai maupun organisasi baik secara individual maupun kelompok. Yang kelima, merencanakan kebutuhan. Pada tahap perencanaan ini, membuat rancangan atas program pengembangan yang akan dilakukan, baik perencanaan secara program yang akan dibuat, sasaran, pelatihan, dan pengembangan yang akan dilakukan untuk mengembangkan SDM. Adapun bentuk-bentuk pengembangan SDM menurut Hasibuan, yaitu yang pertama, pengembangan secara informal. Pengembangan untuk karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa ada keinginan dalam diri karyawan tersebut. Bukan hanya karyawan, namun perusahaan diuntungkan karena produktivitasnya kerja karyawan semakin besar dan efisien. Yang kedua, pengembangan secara formal. Pengembangan yang diberikan oleh perusahaan agar karyawan mengikuti pendidikan atau latihan di mana tujuannya agar kemampuan dan produktivitas karyawan tersebut dapat meningkat. Perusahaan memang memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam melakukan pelatihan dan pengembangan. Namun, mereka juga dapat menekan biaya-biaya akibat masalah yang timbul jika karyawan tidak dilakukan pengembangan dan pelatihan SDM. Selanjutnya, ada evaluasi pengembangan SDM. Pada tahap evaluasi ini, melakukan penilaian terhadap program pengembangan SDM yang sudah dilaksanakan. Di dalam penilaian ini,
adalah dicari kekurangan dan kelebihan untuk membuat program yang lebih bagus untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Yang kedua, pembinaan sumber daya manusia. Pengertian pembinaan. Pengertian pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing agar dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Adapun ruang lingkup pembinaan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seseorang agar proses dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dan yang kedua, supervisi, yaitu memiliki peranan yang sangat vital bagi keberlangsungan manajemen kinerja ini. Dalam menjalankan perannya, supervisi memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan maksimal. Adapun fungsi pembinaan yaitu untuk memupuk kesetiaan dan ketaatan, meningkatkan rasa tanggung jawab, meningkatkan produktivitas kerja, mewujudkan organisasi dan pegawai yang bersih serta berwibawa, dan memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai. Karakteristik pembinaan menurut French and Bell ialah lebih memberikan penekanan pada kerja tim, memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif, memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya, mempergunakan model action research, mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator, suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan, dan memberikan penekanan kepada hubungan kemanusiaan dan sosial. Adapun proses pembinaan yang pertama ialah teknik pembinaan. Bagaimana setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya mampu mempunyai hasil yang sempurna dengan mencapai efisiensi. Yang kedua, strategi pembinaan, yaitu sebagai program untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi, serta melaksanakan fungsinya dan pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Yang ketiga, materi pembinaan, mencakup mengenai pengaturan sumber-sumber yang diperlukan, antara lain pegawai, biaya peralatan, perlengkapan, dan waktu yang diperlukan. Dan yang keempat, hasil pembinaan, berupa spesifikasi dari tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran target dari perencanaan yang ditentukan dengan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Selanjutnya, ada pelatihan sumber daya manusia. Pengertian pelatihan ialah upaya untuk mengembangkan sumber daya aparatur, terutama untuk meningkatkan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen. Adapun tahapan-tahapan pelatihan atau training, yang pertama, orientasi. Tujuan dari orientasi adalah agar karyawan baru dapat mengetahui dan memahami informasi dari latar belakang perusahaan dan produksi. Yang kedua, proses pelatihan, yaitu suatu proses pengajar kepada karyawan untuk mendapatkan kemampuan dasar yang diperlukannya dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan. Dan yang ketiga, ada OJT atau on the job training, salah satu metode training dengan mengajarkan karyawan baru tersebut di pekerjaan yang sebenarnya. Adapun tujuan untuk pelatihan ialah untuk mengembangkan keahlian, untuk mengembangkan pengetahuan, dan untuk mengembangkan sikap. Manfaat pelatihan menurut Siagian ialah yang pertama, manfaat bagi perusahaan atau instansi, yaitu peningkatan produktivitas kerja organisasi, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, meningkatkan kesempatan kerja, serta mendorong sikap keterbukaan manajemen. Sementara itu, manfaat bagi para pegawai ialah membantu dalam pembuatan keputusan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan para pekerja dalam menyelesaikan berbagai masalah, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya, tersedianya informasi tentang berbagai program,
serta terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasi. Jenis-jenis pelatihan. Yang pertama ada skill training, yaitu salah satu jenis training yang biasanya diadakan dengan tujuan agar peserta mampu dalam menguasai sebuah skill. Yang kedua, retraining, training SDM yang banyak diberikan kepada karyawan bagaimana untuk menghadapi tuntutan kerja yang semakin berkembang pesat. Dan yang ketiga, cross-functional training. Training ini dilakukan dengan cara meminta karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaan tertentu di luar bidang pekerjaan yang saat ini ditugaskan. Dan yang keempat, ada creativity training. Training ini lebih bertolak belakang dari semua anggapan bahwa kreativitas sebenarnya bukan bakat, melainkan sebuah skill yang bisa dipelajari. Dan yang kelima, ada team training. Ditunjukkan bagi sekelompok karyawan agar mereka bisa tetap terbiasa bekerja di dalam tim, mampu menempatkan diri dalam sebuah tim, dan mampu bekerja sama dengan anggota tim lainnya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.